Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis silaturahim. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, dan Allah catat nama-nama kita di majelis ini sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Sebab Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Hari ini hari keberapa Zulhijjah? 22 atau 23? Antara itu ya? 23 ya? Ya, antara 22 atau 23. Tergantung ibu lebarannya kapan. Ya. Hari ini 22 atau 23 bulan Zulhijjah. Artinya kita sudah di penghujung bulan Zulhijjah. Dan insya Allah kurang lebih 1 pekan lagi kita masuk bulan Muharram. Nah, karena itu hari ini insya Allah kita akan membahas Al-Muharram, Fadail wa Wadhaif. Keutamaan dan amalan apa yang kira-kira disyariatkan di dalam bulan Muharram dalam rangka kita menyambut bulan mulia ini. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih tempat tertentu yang Allah muliakan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Gitu kan? Sebagaimana Allah memilih waktu-waktu tertentu dibandingkan waktu-waktu yang lain. Salat di Masjidil Haram beda enggak dengan salat di Masjid Al-Furqan? Beda kan? Pahalanya berbeda, suasananya berbeda, harganya juga berbeda. Beda. Jadi ada tanah, ada tempat-tempat tertentu yang Allah muliakan. Kita mengenal ada tanah haram. Kita mengenal ada Masjidil Haram. Gitu ya. Tempatnya berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Masjid berbeda dengan pasar. Jadi ada tempat yang Allah muliakan, begitu juga dengan ada waktu yang Allah muliakan. Hari Jumat berbeda dengan hari yang lain. Ya kan? Bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lain. 10 awal bulan Zulhijjah berbeda dengan hari-hari yang lain. 10 malam terakhir bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari atau malam-malam yang lain. Begitu juga dengan bulan Muharram. Dia memiliki keistimewaan yang sebagiannya tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dan karena itu, hari ini insya Allah kita membahas bulan Muharram, keutamaannya satu, dan yang kedua adalah amalannya. Oke? Siap? Oke. Yang pertama,
Sebelum ke situ deh, sebelum ke pertama. Kira-kira kenapa Allah memilih tempat tertentu, memilih waktu tertentu untuk manusia? Kenapa sih Allah harus memilih waktu spesial dengan tempat-tempat yang spesial? Yang berbeda dengan waktu dan tempat yang lain. Kenapa? Para ulama kita berpendapat bahwa manusia itu perlu momentum. Ya kan? Perlu momentum. Jadi perlu waktu-waktu khusus, perlu tempat-tempat khusus untuk dia memperbaiki diri, gitu lah. Kalau setiap hari ini sama, nggak ada yang spesial, manusia tidak apa itu namanya ya, tidak terangsang untuk memperbaiki dirinya. Daripada kalau ada waktu tertentu, ada tempat tertentu. Biasanya orang kalau pulang haji, dia jadikan tuh haji itu sebagai momentum perbaikan dirinya, gitu kan? Ya. Makanya ada istilah haji mabrur, bukan haji mabur. Kalau haji mabur terbang doang dia. Mabur bahasa Jawa Sunda sih? Jawa ya. Kalau Sunda apa? Kalau mabur tuh? Oh sama, terbang juga. Oh berarti sama. Begitu juga dengan bulan Ramadan misalnya. Allah sediakan waktu spesial tuh. Waktu tertentu. Kenapa? Supaya manusia mengambil momentum dari waktu, dari tempat itu untuk memperbaiki diri. Nah, ternyata bulan Muharram juga punya keistimewaan. Keistimewaan pertama atau keutamaan pertama. Apa tuh? Innahu minal ashhuril hurum. Yang pertama keutamaannya adalah bahwa bulan Muharram adalah termasuk bulan-bulan yang Allah muliakan. Disebut dengan ashhurul hurum. Bulan-bulan yang Allah muliakan. Oke. Bulan Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan. Dari mana kita tahu? Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Berarti 12 bulan itu yang menentukan siapa? Allah. Walaupun melalui penelitian kebiasaan hidup manusia. Dipilihlah 12 bulan dengan nama-nama yang berbeda. Tapi 12 bulan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 12 syahra fi kitabillah, sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan jumlah bulan itu 12 dalam satu tahun. Sudah ditetapkan tuh 12 bulan. Nah, kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 hurum yang Allah muliakan, yang Allah hormati. 4 bulan itu apa saja? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang spesial. Ada 4 yang Allah muliakan. Ada 4 yang terhormat. 4 itu thalathun mutalawiyatun. 3 yang berdampingan. 3 yang berurutan. Apa aja tuh? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Berarti kemarin Dzulqa'dah kita di bulan spesial, sekarang Dzulhijjah bulan spesial, sebentar lagi 1 pekan lagi Muharram bulan spesial juga. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, Rajab, yang berada di antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Karena Muharram itu bulan spesial, karena Muharram adalah bulan spesial, dan karena itu di dalam surah At-Taubah 36 tadi kata Allah apa tuh? Di bagian tengahnya sampai ke akhir kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di dalamnya. Jangan melakukan
kezaliman di dalamnya. Di bulan apa tuh? Dzulqa'dah, haram betul. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pertanyaannya, kalau di bulan 4 ini nggak boleh melakukan kezaliman, berarti di bulan yang lain sisanya boleh? Itu bolehnya karena kaget, boleh? Oh boleh. Boleh nggak kira-kira? Sama, tidak boleh. Cuma yang 4 ini larangannya lebih dahsyat, larangannya lebih keras, larangannya berlipat-lipat. Betul. Dosanya juga berlipat. Betul. Sebagaimana pahalanya juga berlipat. Ya, dan karena itu khusus Muharram itu dinamakan dengan Al-Muharram, diambil dari kata harrama yuharrimu, yang artinya harrama yuharrimu itu menghormati, memuliakan. Jadi Al-Muharram, kenapa disebut dengan Al-Muharram? Li hurmatihi wa li syarafihi. Karena Allah menghormati bulan ini, karena Allah memuliakan bulan ini. Kenapa dihormati, dimuliakan? Karena tadi tidak boleh melakukan kezaliman di bulan-bulan ini secara khusus. Dan siapa yang melakukannya, dosanya berlipat-lipat. Di bulan yang lain, sama, nggak boleh juga. Tapi tidak berlipat-lipat seperti di bulan ini. Bu, mencuri, boleh nggak? Nggak. Satu lagi, yang kedua, mencuri di kantor polisi. Boleh nggak? Lebih parah kan? Lebih parah. Iya kan? Mencuri di pasar nggak boleh. Ini dia mencuri di kantor polisi. Apalagi? Sama kayak ini tuh. Iya. Sama kayak ini. Bermaksiat di bulan-bulan yang lain kagak boleh. Apalagi di bulan haram. Lebih parah lagi. Ini sama seperti seseorang mencuri di kantor polisi. Di luar kantor aja dicari sama polisi, apalagi di dalam kantor. Oke? Jadi fadilah atau keutamaan yang pertama, dia termasuk bulan-bulan mulia. Karena ini termasuk bulan mulia, maka amalannya adalah, jadi kita langsung ya, keutamaan amalan. Nomor 2 juga gitu. Keutamaannya apa? Amalannya apa? Ketiga, keutamaannya apa? Amanah. Amalan pertama, tadi keutamaan pertama termasuk apa? Termasuk bulan yang dimuliakan. Amalannya apa? Amalannya adalah al-iktsar min amalis salih wajtinabil ma'asi. Amalannya apa? Memperbanyak amal saleh di bulan ini dan berusaha menjauhkan diri semampu mungkin meninggalkan maksiat. Oke? Perbanyak amal soleh di bulan ini. Bulan ini termasuk bulan Muharram nanti. Tilawahnya diperbanyak. Sedekahnya diperbanyak. Menuntut ilmunya diperbanyak. Salat-salat sunnahnya diperbanyak. Puasa sunnahnya juga semua amal soleh yang baik-baik perbanyak dilakukan di bulan ini dan bulan Muharram nanti. Oke? Di At-Taubah ayat 36. Di bagian akhirnya fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Berbuat zalim maksudnya apa, Bu, yang dilarang dalam Islam dalam bulan-bulan tadi? Yang dimaksud dengan tidak boleh melakukan kezaliman itu 2 menurut para ulama. 1, tidak boleh berperang di bulan mulia ini kecuali apabila diserang. Saya ulangi. Yang pertama, di bulan-bulan Muharram ini yang dimaksud dengan fala tadlimu anfusakum, jangan menzalimi diri. Maksudnya apa tadi? Tidak boleh berperang di bulan mulia 4 ini termasuk Muharram kecuali kalau diserang. Gaza berperang itu umat Islam di Gaza memerdekakan diri dan memerdekakan negaranya, tanah airnya. Asalnya nggak boleh berperang, tapi karena diserangnya di bulan ini, masa nggak boleh membela diri? Maka boleh. Oke, karena diserang, karena dijajah. Karena dijajah, kita harus membela diri. Hukumnya wajib. Walaupun di bulan
haram. Makna yang kedua adalah tidak boleh menzalimi diri itu birtikabiz dzunub. Apa tuh? Melakukan kemaksiatan. Itu bagian dari kezaliman. Karena itu yang tadi kita sebut tuh, di bulan ini sebisa mungkin kita tinggalkan kemaksiatan dengan sangat sungguh-sungguh. Ya, tapi bukan berarti sekarang sungguh-sungguh nanti keluar bulan haram tidak meninggalkan maksiat, nggak begitu tadi ya. Sama seperti mencuri di pasar tidak boleh, apalagi mencuri di kantor polisi. Bermaksiat di bulan-bulan non haram tidak boleh, apalagi di dalam bulan haram. Oke? Baik, sedikit lagi. Menzalim, berbuat zalim. Bu, berbuat zalim itu ada 3. Zalim itu ada 3. 1, az-zulmu 'ala Allah. Zalim kepada Allah. Yang kedua, az-zulmu 'ala nafs. Berbuat zalim kepada diri sendiri. Ayat ini, wala tadzlimu anfusakum. Yang pertama tadi apa? Zalim kepada Allah. Az-zulmu 'ala Allah. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah az-zulmu 'alal ghair. Zalim kepada orang lain. Itu semuanya 3-tiganya zalim. Zalim kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan zalim kepada Allah? Oh, cakep. Kata Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran, menasehati anaknya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik menyekutukan Allah, la zulmun, kata Allah, adalah kezaliman yang besar. Berarti syirik kepada Allah, menduakan Allah, itu termasuk kezaliman. Dan itu zalim yang sangat besar. Berarti zalim kepada Allah apa tuh? Syirik kepada Allah. Ada orang sholat 5 waktu, masih percaya kepada dukun, berarti zalim kepada Allah. Sholat 5 waktu, masih percaya, kupu-kupu masuk rumah, bakal ada tamu. Itu zalim kepada Allah. Ya, sholat 5 waktu, tapi kalau ada toke miskin, toke kaya, toke miskin, toke sugi, toke melarat, toke sugi, toke melarat. Berhenti dia. Waduh, melarat saya. Besok dicoba lagi. Dan seterusnya. Itu berarti zalim kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Ini ayatnya. Fala tadzlimu anfusakum. Diri kepada diri sendiri itu maksudnya apa? Zalim kepada diri sendiri itu adalah berbuat maksiat. Karena kemaksiatan yang kita lakukan hakikatnya adalah menzalimi diri. Sebab setelah kita mati, nanti ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Kan nggak sholat maksiat kan? Kenapa kamu korupsi? Korupsi maksiat kan? Karena ditanya oleh Allah, ditanya oleh para malaikat, berarti hakikat dari maksiat itu adalah menzalimi diri sendiri. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Oke? Zalim kepada orang, itu yang disebut oleh Rasul, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Fala yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Itu zalim kepada orang lain. Contohnya apa? Ghibah. Iya kan? Ini secara materi bagus, secara teori gampang, tapi prakteknya susah. Ngobrol bertiga lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ngomongin teman. Iya, padahal nggak niat, tiba-tiba nggak tahu nih mulut tiba-tiba kesana kesini dan seterusnya. Riba, namimah, ngadu domba dan begitu. Fitnah, merendahkan orang, ngejek orang, itu zalim kepada orang. Ada orang kurus dipanggil kalau orang kurus biasanya apa? Cungkring ya. Si cungkring mana tuh? Si peot mana tuh? Si gepeng mana tuh? Ternyata kepalanya memang agak gitu. Dan begitu seterusnya. Oke, itu zalim. Nah,
Jauhkan diri dari perbuatan zalim, jauhkan diri dari perbuatan maksiat, baik zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang. Dan perbanyak amal soleh. Oke? Siap insya Allah. Yang kedua, keutamaan yang kedua dan amalan yang kedua. Keutamaan dulu. Keutamaan yang kedua, ternyata bulan Muharram adalah innahu syahrul wahidil ladzi adhafahu an-nabi ila Allah Ta'ala. Apa tuh? Bulan Muharram secara khusus keutamaannya adalah satu-satunya bulan yang dinisbatkan, dikaitkan penyebutannya dengan nama Allah. Satu-satunya bulan yang dikaitkan dengan nama Allah. Penyebutannya dikaitkan dengan nama Allah. Jadi bulan Muharram itu oleh Rasul disebut sebagai Syahrullah. Apa tuh? Syahrullah. Syahrul itu apa tuh? Bulan Allah. Satu-satunya bulan. Jadi Muharram itu disebut sebagai Syahrullah. Bulannya Allah. Dari mana kita tahu? Rasul yang menyampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Tes. Tapi kecil ya? Kenapa ya? Tes. Oh. Suaranya serak-serak, basah. Tes. Udah ya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da syahri Ramadan, yang dilakukan setelah bulan Ramadan adalah puasa Syahrullah, di bulan yang dinamakan sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Apa tuh? Al-Muharram, kata Rasul. Syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, di bulan yang disebut oleh Rasul sebagai Syahrullah, bulan Allah. Apa tuh bulan Allah? Rasul bilang Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Jadi Muharram itu disebut oleh Rasul sebagai Syahrullah. Karena satu-satunya bulan yang disebut sebagai Syahrullah yang lain disebut Allah, maka itu keutamaan Muharram tuh. Bu, kalau ada sesuatu dikaitkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Ada sesuatu nih dikaitkan dengan nama Allah, maka sesuatu ini menjadi mulia. Contoh, Al-Quran sebutannya apa? Bagus. Kalamullah. Kitabullah. Berarti Al-Quran mulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutannya Rasulullah. Nabiullah. Berarti Nabi Muhammad mulia. Pokoknya semua, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada nama Allah, sesuatu ini mulia. Contoh Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Nabi Muhammad. Karena disebut Rasulullah, Nabiullah. Ka'bah. Baitullah. Rumah Allah kan? Ka'bah disebut Baitul. Kenapa? Mulia dia. Karena dinisbatkan nama Allah pada dirinya. Baitullah. Nabi Ibrahim. Ada yang ingat Nabi Ibrahim? Yang ada Allah-Allahnya di ujung. Khalilullah. Khalilullah. Nabi Ibrahim kan disebut Khalilullah. Kekasihnya Allah. Jadi semua yang ada nama Allah di belakangnya dalam penyebutan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi mulia. Nabiullah, Rasulullah, Kalamullah, Kitabullah, Baitullah, Khalilullah. Termasuk bulan Muharram disebut Syahrullah, bulan Allah. Karena itu dia mulia. Oke? Nah, tadi hadisnya saya bacakan lagi. Afdhalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada hari yang disebut sebagai Syahrullah, yaitu Al-Muharram. Berarti amalannya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Karena kata Rasul tadi, puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan
Muharram. Pertanyaannya, puasanya di bulan Muharram 1 bulan penuh apa bagaimana? Apa 10 pertama? Apa 10 kedua? Apa 10 ketiga? Apa 10 keempat? Apa 1 bulan penuh? Para ulama berbeda pendapat memahami hadis barusan. Tapi semua sepakat. Puasa sunnah di bulan Muharram adalah salah satu amalan terbaik. Kenapa? Dalilnya barusan. Tapi caranya gimana? Pendapat pertama. Karena tadi Rasul mengatakan puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1 bulan kan kita puasa. Kecuali ibu kalau yang lagi halangan, ya. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Dari sini pendapat pertama mengatakan berarti yang disunnahkan, yang afdal itu puasa 1 bulan penuh. Dari hari pertama Muharram sampai akhir Muharram. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah. Hadis ini berarti menyatakan 1 bulan penuh siapa yang melakukannya, itu dia melakukan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Oke? Pendapat kedua mengatakan gini. Aisyah, sebelum ke pendapat kedua ya, Aisyah pernah bercerita, tidak ada 1 bulan yang Rasulullah berpuasa penuh di dalamnya kecuali bulan Ramadan. Oke? Dan tidak ada bulan yang Rasulullah banyak berpuasa di dalamnya. Berarti nggak penuh. Kalau yang penuh Ramadan, yang banyak berpuasa di dalamnya tidak ada 1 bulan pun kecuali bulan Sya'ban. Kata Rasul. Berarti Ramadannya penuh, Rasulullah itu kata Aisyah ya. Rasulullah sebulan penuh Ramadan, kalau bulan Sya'ban banyak berpuasa di dalamnya. Muharram nggak disebut. Berarti pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, berarti banyak berpuasa di bulan Muharram, bukan 1 bulan penuh. Ini pendapat yang kedua. Karena yang penuh 1 bulan itu yang dilakukan oleh Rasul cuma bulan Ramadan. Yang paling banyak adalah bulan Sya'ban, karena latihan sebelum ketemu bulan Ramadan. Berarti Muharram bagaimana? Perbanyak. Tidak perlu sampai 1 bulan. Pendapat yang kedua. Menurut saya, dua-duanya benar. Kalau ibu mau, wah nanti saya Muharram mau puasa dari 1 sampai akhir. Boleh, itu sebaik-baik puasa. Atau ibu pengen, saya pengen 10 awal. Tanpa mengkhususkan. Cuma pengen 10 awal saja, biar awalnya baik. Oke. Ibu yang lain, saya pengen 10 terakhir saja. Ibu yang lain, saya pengen Senin Kemisnya. Setiap Senin Kemis di Muharram, saya pengen puasa. Misalnya. Boleh, terserah. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Oke. Oke, itu amalannya. Jadi, keutamaannya adalah, apa yang kedua tadi? Bulan Muharram, satu-satunya bulan yang dikaitkan dengan nama Allah, penyebutannya. Sedangkan amalannya adalah, Syahrullah betul, amalannya adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Bebas ya, semampu kita. Hukumnya sunnah. Yang ketiga, masih kuat Bu? Oke. Kalau masih kita sampai 10. Oke? Oh, saya yang kasih. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, Bu. Di bulan Muharram keutamaannya ada 1 hari yang spesial. Hari itu dinamakan dengan Yaumul Asyura. Hari apa tuh? Hari Asyura. Hari Asyura tuh hari keberapa? Hari ke-10 Muharram. Jadi keutamaan bulan Muharram adalah pada bulan itu ada salah satu hari yang spesial. Hari spesial di bulan Muharram itu dinamakan hari Asyura. Hari apa tuh? Ya, Asyura. Kalau hari 9 kemarin Dzulhijjah namanya Arafah. Hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah.
Kalau di bulan Muharram nanti hari ke-10 namanya Asyura. Diambil dari kata-kata asyarah. Asyarah itu artinya 10. Hari ke-10, tanggal 10. Asyura. Kenapa spesial hari 10 nih Bu? Rasul yang menyampaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Siapa yang berpuasa di hari Arafah, berarti kemarin 9 Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemarin tuh 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Selanjutnya kata Rasul, wasiyamu Asyura, dan berpuasa di hari ke-10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanati allati qablahu, akan mengampuni, menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi puasa Asyura keutamaannya adalah apa tadi? Menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpuasa. Bu, yang dimaksud dengan 1 tahun diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Pertanyaannya, apakah semua dosa diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu dengan 1 hari berpuasa? Hah? Saya pengen nggak jadi minum nih. Gak ada yang jawab soalnya. Nah, seluruhnya apa gimana? Cakap. Ahsanti. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menurut mayoritas ulama kita adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dengan puasa di hari ke-10 semuanya diampuni. 1 tahun, semuanya. Selama dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Kalaupun dosa besar, wajib, harus, kudu bertaubat dengan taubatan nasuha. Pernah mencuri, nggak diampuni dengan puasa 10 Muharram. Harus bertaubat dan mengembalikan apa yang dia curi. Ya, dosa-dosa besar. Dosa besar ada berapa, Bu? Banyak. Sahabat mulia Ibnu Abbas menjelaskan dosa dosa besar itu sekitar 70-an. 70-an. Kapan-kapan kita bahas. Ada kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Isinya sekitar 70-an. Itu banyak ulama yang menulis, ya. Tapi nanti kapan-kapan lah ya kita bahas. Ada sekitar 70 lebih, ya. 70-an dosa-dosa besar, ya. Namanya Al-Kabair. Di antaranya adalah tadi yang Ibu sebut, ghibah. Itu dosa besar atau ghibah. Termasuk namimah, mengadu domba. Ngadu orang maksudnya. Ngadu orang. Ya, nanti iya, kenapa cari itu domba ya? Nanti dibilang adu domba. Domba pulang yang dibayangin. Adu orang maksudnya. Tapi dalam bahasa kita kenapa adu domba ya? Ya gitulah. Pokoknya ya. Ngadu orang seperti ngadu domba. Oke. Ya. Iya. Kemarin kita sudah puasa Arafah kan? 1 tahun. Ini puasa 1 Asyura. Berarti 1 tahun plus 1 tahun yang lalu bagaimana tuh? Iya, yang pasti Bu, karena kita mengimani hadis-hadis ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Wallahu alam. Apakah 1 tahun yang lalu saja? Apakah karena Arafah plus Asyura jadi 2 tahun? Wallahu alam. Yang jelas dosa-dosa kita di masa lalu diampuni hanya karena puasa Arafah kemarin dan puasa Asyura ini.
Saya tidak tahu pasti. Iya, iya, iya. Iya. Yang pasti diampuni. Ya, wallahu alam. Apakah 1 tahun plus, apakah 1 tahun saja? Dia. Tapi secara akal sih, kalau kita akal-akalan manusia ya, kan puasanya 2, gitu ya. Tapi wallahu alam. Wallahu alam. Baik. Berarti tadi keutamaannya adalah ada 1 hari yang spesial yang bernama Yaum Asyura. Amalannya apa? Ya puasa Asyura dong. Ya, amalannya adalah puasa Asyura. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disampaikan oleh sahabat mulia bernama Ibnu Abbas. Kata sahabat mulia ini, Ibnu Abbas, "Ma ra'aitun nabi." Aku tidak melihat Nabi yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum. Aku tidak pernah melihat Nabi. Aku tidak pernah melihat Nabi. Aku tidak pernah melihat Nabi bersungguh-sungguh berpuasa kecuali puasa hari ini. Maksudnya hari Asyura. Berarti Rasul bersungguh-sungguh serius puasa di hari ini. Kenapa? Karena keutamaan hari Asyura. Oke? Nah, dari sini Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, hari ke-10 kan ya Asyura itu. Ternyata puasa Asyura itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Yang terbaik adalah 1. Jangan terbaik, dari bawah dulu. Tingkatan dasar, tingkatan paling rendah adalah puasa di hari ke-10 saja. Puasa di hari ke-10 saja. Saya sebutkan dulu tingkatannya ya. Tingkatan kedua, puasa di hari ke-10 plus 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berarti 10 plus 9 atau 11. Nyambung? Yang paling rendah 10 saja. Tanggal 10 saya puasa misalnya. Dapat pahala, diampuni dosa-dosa. Tapi kalau mau lebih baik, tanggal 10-nya puasa plus 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9, atau 1 hari setelahnya, berarti tanggal 11. Nanti kita sampaikan dalil-dalilnya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah tanggal 10 berpuasa plus 9. Berarti sebelumnya plus 1 hari setelahnya, yaitu 11. 9, 10, 11. Iya. Berarti 3 hari ya? 9, 10, 11. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Yang nomor 2, 9, 10 atau 10, 11. Yang paling bawah itu pun sudah sangat bagus, sudah bagus gitu ya. Yaitu di tanggal 10 saja, yaitu 10 Asyura. Kenapa begitu? Karena Rasul memerintahkan, kita lihat hadis-hadisnya. Khusus di hari 10, tadi hadisnya tuh. Siyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura di hari ke-10, ayyukaffiru sanatil lati qablahu. Allah mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Berarti tanggal 10 saja tuh. Kalau yang 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la in baqaitu ila qabil, kalau aku hidup di tahun depan, la asumanna tasi', aku juga akan berpuasa di tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 10 orang Yahudi juga berpuasa, Bu. Orang Yahudi berpuasa di Madinah. Rasulullah berpuasa juga di hari 10. Untuk membedakan kita dengan Yahudi, kata Rasul, la asumanna tasi'. Tahun depan aku akan berpuasa juga yang ke-9. Berarti 9 dan 10. Di hadis yang lain kata Rasul, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian hari ke-10 Muharram, wa khalifu fihi yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu
au sumu ba'dahu. Berpuasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berarti 2 hari itu, 10-9 atau 10-11. Sedangkan yang 3 hari, Rasul mengatakan, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah di hari ke-10 dan 1 hari setelahnya, sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Pakainya dan. Kalau yang 2 atau. Iya. Au. Iya, yang paling afdal 9, 10, 11. Kalau tidak mampu 9, 10 atau 10, 11. Kalau tidak mampu tiga-tiganya 10 saja. Minimal 10 saja. Oke? Ya. Nanti dicek tuh tanggal berapa. Tanggal berapa Juli. Juli apa Juni? Juli ya. Berapa Juli tuh kira-kira? Nanti dicek. Saya belum cek juga. Biasanya sih sudah ada. Dan biasanya nanti banyak perayaan-perayaan Muharram. Artinya kita insya Allah mudah mengingatnya gitu ya. Oke, itu yang keberapa Bu? 3. Yang keempat, keutamaan bulan Muharram yang keempat sekaligus amalannya. Yang keempat adalah innahu yaumut taubah. Innahu syahrut taubah. Bu, ternyata bulan Muharram adalah bulan pertaubatan. Bulan Muharram adalah bulan pertaubatan. Kenapa disebut sebagai bulan taubat? Kenapa Bu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasul? Kata Rasul, sumil Muharram. Berpuasalah kalian di bulan Muharram. Oke? Berpuasalah kalian di bulan Muharram. Para ulama kita berbeda pendapat. Tadi itu. Puasa yang dimaksud adalah puasa 1 bulan penuh atau memperbanyak puasa di bulan Muharram atau tanggal 10 saja. Oke? Berpuasalah kalian di bulan Muharram. Fa inna fihi, kata Rasul, sesungguhnya di bulan Muharram itu ada 1 hari. Ada 1 hari. Taballahu fihi ala qaumin, dulu Allah pernah menerima taubat suatu kaum. Di hari itu Allah menerima taubat satu kaum, wa yatubullahu ala qaumin akharin, dan Allah akan menerima taubat kaum yang lain apabila kaum itu bertaubat. Jadi kata Rasul sekali lagi, di bulan Muharram ini ada 1 hari yang dulu suatu kaum itu telah bertaubat dan Allah terima taubat mereka. Dan siapa yang bertaubat, siapa saja di masa depan yang bertaubat termasuk kita, di hari itu, maka Allah akan ampuni. Allah akan terima taubatnya. Hari itu hari apa? Hari ke-10 Muharram. Pertanyaannya, siapa yang bertaubat di masa lalu? Para ulama kita melihat, para ulama kita berpendapat bahwa yang bertaubat di masa lalu yang pertama adalah Nabiullah Adam. Nabi Adam setelah makan buah khuldi, kemudian diusir. Bersama dengan istrinya juga diusir. Nabi Adam diletakkan di mana? Di sekitar, di mana? Nabi Adam diletakkan di sekitar India, pegunungan Himalaya. Sedangkan Siti Hawa diletakkan di bukan di daerah yang sekarang dinamakan Jeddah, Arab Saudi. Nabi Adam di India, sekitar Himalaya. Siti Hawa di mana? Di kota yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jeddah yang ada apa itu namanya? Sepeda besar. Nenek. Nini. Nini. Nenek. Ya. Oke. Diusir dari surga, diletakkan di India, yang satu diletakkan di Jeddah. Barulah bertemunya di Arafah, yang kemudian sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Ketemunya di situ tuh. Nah, pada saat dilempar ke dunia, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu di hari 10 Muharram, Yaum Asyura. Berdoa di hari ke-10 Muharram, Allah juga langsung terima taubatnya. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Di bulan Muharram, makanya nggak boleh zalim kan? Rabbana zalamna, kami zalim kepada diri. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang merugi. Setelah berdoa, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, bertemulah keduanya di Jabal Rahmah yang tadi. Bertemu di sana. Belum ada HP WA. Kalau sudah ada HP WA mah gampang. Di mana, coy? Beb ya? Di mana, Beb? Di sini, gampang. Share loh. Kalau sudah ada. Iya. Grab, kalau sudah ada. Masalahnya belum ada. Manusia pertama kan? Akhirnya dipertemukan. Kapan tuh? Di hari ke-10. Bukan hanya Nabi Adam, ternyata. Siapa yang dimakan ikan besar? Nabi Yunus. Nabi Yunus juga ternyata. Nabi Yunus kenapa? Gara-garanya dimakan ikan. Meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwah. Kecewa dengan umatnya. Dakwah sekian lama, sedikit yang menerimanya. Akhirnya dia pergi. Pergi naik perahu. Di dalam perahu itu ternyata kelebihan muatan. Diundilah. Ayo, siapa yang harus dilempar nih? Biar semuanya selamat. Satu nggak apa-apa lah. Yang lain selamat. Diundi. Yang keluar Nabi Yunus namanya. Pas dilihat, waduh ini orang baik. Undi lagi dah. Undi lagi. Dilempar, keluar nama dia lagi. Oke, sampai 3 kali deh. Keluar nama dia lagi. Akhirnya dilempar, disambar oleh ikan. Di dalam Quran disebut, dia hidup dalam fidzulumat, dalam kegelapan. 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan perut ikan. Perut ikan nggak ada osram, nggak ada apa namanya, lampu kan? Perut ikan gelap dong. Osram nama. Oh, Philip. Oh, Philip ya. Gelap perut ikan. Ikan itu ada di dalam lautan. Di lautan juga nggak ada lampu kan. Jadi gelap perut ikan plus gelap lautan plus dimakannya hidupnya di tengah malam. Jadi ikan itu ada di dalam lautan. Laut itu ada di tengah malam. Berarti 3 kali kegelapan. Pendapat yang lain mengatakan dimakan ikan, ini pendapat yang lain tapi tidak masyhur. Dimakan ikan, gelap tuh. Ya, dalam perut ikan. Ikannya itu dimakan oleh ikan yang lebih besar. Jadi tambah gelap. Iya kan? Jadi gelapnya berlipat-lipat. Dalam keadaan begitu, apa yang dibacakan doa? Hah? Bukan. Yang dapat kasih hadiah. Hadiahnya nggak ada pula. Kalau tadi kan Rabbana zalamna. Rabbana atina. Bukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Rasul, siapa yang membaca doa ini sebagaimana doa Nabi Nuh, sebagaimana doa Nabi Yunus, maka Allah akan keluarkan dari semua kegelapan yang menyeliputinya. Semua kesulitan yang menyelimuti kita, kalau doa ini insya Allah Allah akan keluarkan darinya. Sebagaimana Nabi Yunus dikeluarkan. Harus apal 2 doa ini. Nabi Adam Rabbana zalamna tadi. Kalau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Oke.
Itu terjadi di hari ke-10 Muharram. Makanya tadi kata Rasul, dulu Allah menerima taubat suatu kaum. Siapa? Nabi Adam beserta istrinya dan Nabi Yunus. Dan Allah juga akan menerima taubat kaum yang lain kalau mereka bertaubat di masa akan datang. Siapa tuh? Kita dan anak-anak kita. Kalau mau bertobat. Baik secara khusus di tanggal 10 ataupun di tanggal-tanggal yang lain. Oke? Jadi bulan Muharram khususnya hari ke-10 adalah Syahrut Taubah. Bulan pertaubatan. Ingat Nabi Adam. Ingat Nabi Yunus. Oke, bulan taubat. Masih kuat? Satu lagi. Yang keberapa tuh ya? Yang kelima. Hah? Ada yang 4, ada yang 5 nih. Beda-beda. Sekarang 5 ya? Oke. Sekarang yang kelima. Oh, tadi yang keempat keutamaannya adalah bulan taubat. Berarti amalannya apa? Memperbanyak taubat. Boleh. Memperbanyak bertaubat. Cara taubat yang paling mudah adalah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang paling mudah tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan taubat tidak akan diterima kecuali dengan 3 syarat. Masih ingat? Taubat tidak akan diterima dengan 3 syarat. Kecuali dengan 3 syarat. Apa yang pertama adalah Waduh, lupa nih. Kan pernah saya kasih kayaknya. Menyekutukan. Bukan. Tentang masa lalu, enggak. Taubat tidak akan diterima kecuali dengan syaratnya 3 hal. Oke, itu yang ketiga, tidak mengulangi. Yang pertama adalah menyesali. Menyesali dosa. Jadi nggak bisa bertaubat tapi nggak ada sesal dalam hati. Misalnya gini, lisannya, ya Allah, aku bertobat, ya Allah. Tapi hatinya nggak ada nyesel-nyeselnya, nggak diterima sama Allah. Berarti bohong. Hoang. Kan hati, kalau kita bertobat tuh hati kita ini kan apa sih? Terasa kan, ya Allah, dulu saya pernah nggak sholat, misalnya gitu tuh. Mulutnya mengatakan dosa-dosa masa lalu, hatinya sakit, hatinya merasakan gitu. Menyesali dosa. Jadi syarat pertama adalah menyesali dosa. Syarat kedua, meninggalkan dosa. Yang pertama menyesali dosa. Yang kedua meninggalkan dosa. Jangan sampai, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari minum khamr. Ambil minum dia. Misalnya, itu berarti nggak diterima. Kenapa? Ya dia sambil minum. Tidak meninggalkan dong, harus ditinggalin. Saya bertaubat dari ngomongin orang, misalnya. Tapi habis dia bertobat ngomongin orang. Itu berarti belum meninggalkan. Saya bertaubat dari menghibah, masih menghibah. Saya bertobat dan seterusnya, gitu ya. Nah, barulah yang ketiga yang Ibu bilang tadi. Ya, ada tidaknya. Tidak mengulanginya, tidak mengulangi dosa. Jadi yang pertama adalah menyesali dosa, yang kedua meninggalkan dosa, tidak, yang ketiga tidak mengulangi dosa. Oke? Baik. Sekarang yang ke-5. Bulan Muharram selain Syahrut Taubah, bulan pertaubatan, ternyata yang kelima, yang terakhir deh. Bulan Muharram juga adalah Syahrun Najah. Syahrun Najah. Apa tuh? Najah. Bulan penyelamatan. Bulan penyelamatan. Najatun ya. An-Najah. Penyelamatan. Jadi dia bulan taubat. Nabi Adam dan Nabi Idris bertobat. Nabi Adam dan Nabi Yunus bertobat. Ternyata juga bulan penyelamatan. Maksudnya apa? Allah menyelamatkan orang-orang soleh di masa lalu di hari ini, di bulan ini. Di hari ke-10 di bulan Muharram. Siapa?
Ya bagus. Ada beberapa nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi Ibrahim kenapa, Bu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwahkan Islam, kemudian dihukum oleh ayah dan kaumnya. Apa tuh hukumannya? Dibakar hidup-hidup. Setelah dibakar hidup-hidup, apa yang terjadi? Ibu lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Al-Anbiya ayat 69. Ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Al-Anbiya 69. Apa tuh? Ada yang dapat terjemahan? Bu Rini dapat? Belum? Bu samping Bu Rini lupa saya sama namanya. Mami. Oh Mami. Bu Mami manggilnya. Namanya Mami. Mami ya? Oke deh. Dapat? Ya narukuni bardan wa salaman. 69. Ya, kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu dingin. Api itu kan panas. Tapi disuruh dingin bardan. Jadilah kamu dingin. Wasalaman, bukan hanya dingin, tapi salaman. Apa tuh? Menyelamatkan. Karena kadang kita kalau dingin, kedinginan juga gak selamat kan. Mau kena AC semalaman, masuk angin, masuk angin. Tapi bardan wasalaman. Dia harus dingin dan dia juga harus menyelamatkan. Ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Akhirnya yang tadinya panas menjadi dingin dan bahkan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu terjadi kapan? Terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Penyelamatan Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang diselamatkan. Ternyata Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal besar, perahu besar di tengah panas, di tengah gurun. Bukan musim dingin, bukan musim hujan, kagak ada musim apa-apa. Diketawain oleh umatnya. Oh, diketawain kan? Kenapa? Apa bikin nggak ada kerjaan? Gila katanya. Di tengah gurun, bukan musim hujan, bikin kapal besar, kapal laut. Tapi ternyata karena perintah Allah, maka dia laksanakan. Tiba-tiba terjadilah banjir besar. Nah, cerita itu disampaikan di dalam Al-Quran. Ibu lihat misalnya di dalam surah Hud ayat 44. Ya. Setelah air banjir yang melanda semua negeri, yang ikut di dalam perahu Nabi Nuh berapa orang? Para ulama kita mengatakan kurang lebih sekitar 300-an orang. Kurang lebih sebanyak 300 orang. Nabi Nuh, anaknya namanya Syam, anaknya namanya Ham, anaknya namanya Yafid, dan satu lagi namanya Kan'an. Yang 3 beriman kepada Nabi Nuh, yang 1 tidak beriman bersama ibunya. Ya kan? Kan'an dengan istri Nabi Nuh, ibunya Kan'an tidak beriman. Akhirnya tenggelam. Nah, bersama dengan Nabi Nuh, para umatnya yang beriman, bersama dengan binatang-binatang yang berpasangan, dengan kurang lebih 300 orang. Di antaranya adalah anak Nabi Nuh sendiri. Syam, Ham, dan Yafid namanya. Syam, Ham, dan Yafid. Oke. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, saya bacakan ayatnya. Waqila, dan dikatakan, ya ardu ibla'i ma'ak, wahai air, air apa tuh namanya? Ibla'i, telanlah air itu. Maksudnya kan air tadi banyak. Telanlah ke dalam bumi. Wahai bumi, telanlah air itu. Waya sama aqli'i, dan wahai langit, berhentilah hujan. Jadi dari bawah keluar air, dari atas turun hujan. Wahai bumi, telanlah air itu. Disuruh telan oleh Allah. Akhirnya bumi menelan air yang banyak itu. Kemudian ya sama, wahai langit,
Berhentilah hujan. Berhenti langit hujan. Kemudian wa ghidhal ma'u wa qudiyal amr. Tiba-tiba air menjadi surut. Wa qudiyal amr, dan telah ditetapkan perintah. Perintah apa? Perintah untuk tidak lagi banjir. Kalau Allah perintahkan banjir, banjir semua. Kalau Allah bilang enggak banjir, selesai itu. Tiba-tiba surut. Wastawat 'alal judi, dan kemudian perahu itu bersandar 'alal judi. Judi itu nama lembah di antara Irak dan Turki. Di antara Irak dan Turki namanya Judi. Bukan Bang Haji ya, beda lagi. Judi. Di lembah Al-Judi namanya. Itu mah beda lagi. Al-Judi. Nah, itu terjadi kapan? Di hari ke-10 Muharram. Bulannya bulan Muharram. Bu, tadi siapa? Syam, Ham, Yafid. Syam, ada yang bilang Syam, ada yang bilang Ham. Ya, antara dua inilah. Syam itu diletakkan setelah semuanya meninggal. Yafid. Syam diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu wilayah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Saudi. Wilayah Asia tapi Saudi Arabia, ditaruh di situ dengan beberapa umatnya tinggal di sana. Sedangkan Ham diletakkan di satu wilayah yang sekarang disebut sebagai benua Afrika, ditaruh di wilayah Afrika. Saudaranya ditaruh di Asia yang sekarang disebut dengan Saudi, sekitar Saudi. Yang satu diletakkan di Afrika, wilayah Afrika, entah di mana tapi wilayah Afrika. Yang satu lagi yang namanya Yafid, yang terakhir diletakkan di benua Asia, yang kemudian disebut sebagai Mongol. Ya, ditaruh di sana. Sudah di benua Asia, sekitar Cina lah. Nah, Yafid itu salah satu fisiknya adalah, fisik Yafid itu dia matanya sipit, pipinya tembem, rambutnya agak ikal sedikit, dan tidak terlalu tinggi. Udah mirip kita nih. Saya juga merasa nih. Mata sipit, pipinya tembem, cabi, dan kemerah-merahan. Kulitnya ini putih kemerah-merahan gitu. Agak keriting dan tidak terlalu tinggi. Yafid. Makanya orang Asia modelnya begitu tuh. Iya. Model begitu. Pendek-pendek, sipit. Nah, makanya Indonesia termasuk lembut lah. Itu keturunan Yafid. Keturunan Yafid. Baik. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa juga sama. Ternyata Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Firaun. Itu di hari ke-10. Dan karena itu tadi di awal, orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari ke-10. Ketika melihat mereka berpuasa, Rasul bertanya kepada orang Yahudi, "Wahai Bani Israel, kenapa engkau berpuasa di hari ini, hari ke-10? Kata mereka apa? Karena Allah menyelamatkan Musa dari Firaun. Kata Rasul, "Nahnu ahaqqu bikum." Nah, kami lebih berhak, kami lebih berhak bi Musa minkum, daripada kalian terhadap Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa, kami melanjutkan risalah Nabi Musa. Sedangkan orang Yahudi sudah merubah kan risalah Nabi Musa. Kami lebih berhak. Maka Rasul berpuasa juga di hari ke-10 plus 9 atau 11. Berarti Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun di hari ke-10. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa dicari-cari kan oleh pemerintah atau oleh kerajaan saat itu untuk ditangkap. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara disamarkan atau disamakan wajah Nabi Isa dengan yang melapor, yang memfitnah muridnya sendiri, yang disebut dengan Yudas. Sejarah Yudas. Diserupakan wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Saat diangkat ke langit, tanggal 10 Muharram, Yudas ditangkap pada saat yang sama. Berarti Nabi Isa juga diselamatkan oleh Allah sama di hari ke-10. Berarti amalannya apa? Amalannya apa, Bu? Kalau tentang ini. Tentang penyelamatan. Amalannya apa? Di bulan Muharram kita banyak bersyukur.
atas nikmat yang Allah berikan kepada para nabi kita berupa penyelamatan kepada mereka. Maka kita bersyukur. Tadi orang Yahudi puasa di hari ke-10 kenapa? Karena Nabi Musa diselamatkan kan? Kenapa mereka berpuasa? Karena bersyukur nabi mereka diselamatkan. Kita juga harus lebih bersyukur dong. Kenapa? Itu nabi kita juga. Bukan hanya Nabi Musa, bahkan Nabi Isa. Bukan hanya berdua, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya adalah banyak bersyukur. Terakhir, Bu, syukur itu apa? Apa? Syukur itu apa? Menikmati, cakep. Syukur sama dengan menikmati. Bagus. Yang lain? Syukur, bersyukur. Nah, berterima kasih, cakep. Satu berterima kasih, satu menikmati. Bagus. Itu dikit lagi, satu lagi. Mami? Enggak. Enggak apa-apa, Mi. Syukur itu adalah tasarrufun ni'mah fima yurdihillah. Apa tuh? Tasarrufun ni'mah fima yurdihillah. Syukur itu adalah menggunakan pemberian sesuai dengan keridhaan yang memberi. Saya ulangi. Apa tadi? Menggunakan pemberian sesuai dengan keridhaan yang memberi. Bu, ini saya dikasih air pagi ini oleh ibu-ibu. Menggunakan pemberian sesuai keridhaan yang memberi. Kalau air ini saya minum, bismillah. Berarti saya bersyukur. Karena air ini keridhaan ibu untuk apa? Saya minum dong. Tapi kalau saya dikasih air segini, buat nyuci motor saya di depan. Selain nggak cukup, nggak tahu diri saya. Artinya saya tidak bersyukur. Kan tadi menggunakan pemberian sesuai dengan keridhaan yang memberi. Bu Rini ngasih saya air misalnya, ya buat saya minum. Jangan saya buat cuci motor. Berarti nggak bersyukur saya. Mami ngasih saya baju koko misalnya. Amin. Sampai rumah baju koko itu saya pakai buat ngepel. Bersyukur nggak saya? Harus saya pakai buat sholat. Saya pakai buat ngajar. Biar pahalanya mengalir. Walaupun buat ngepel juga mengalir. Cuma nggak bersyukur saya. Kenapa? Keridoannya bukan itu gitu loh. Bukan peruntukannya. Jadi syukur itu begitu. Nah, kalau kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih nikmat selama hidup ini oleh Allah, berarti cara bersyukur kita menggunakan nikmat itu sesuai keridhaan Allah. Dikasih harta, bersyukur. Di antaranya buat nafkah diri, buat nafkah keluarga, diberikan di jalan Allah, sedekah sebagiannya. Jangan buat main judi online, nggak bersyukur. Judi online ataupun judi offline sama aja. Judi. Oke, itu 5 hal keutamaan dan amalan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Maaf ya kalau saya agak bercanda-bercanda. Nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Iya. Karena sebenarnya saya yang ngantuk ini. Makanya saya supaya nggak ngantuk jadi begini. Baik, saya kembalikan ke Ibu Rini hatur nuhun. Ada pertanyaan, udah pengen aja. Silakan yang mau bertanya. Saya yang mau tanya. Enggak. Ya, Ustaz, puasa Ramadan itu puasa Asyura, ya. Itu dengan ada sejarah tentang Asyura Karbala itu ada hikmahnya kan? Ya. Asyura itu juga diyakini oleh orang-orang Syiah sebagai hari spesial, hari mulia. Kenapa hari mulia itu mereka muliakan? Karena berkaitan dengan tadi kematian Husain. Ya. Jadi di hari itu biasanya orang-orang Syiah adalah
keutamaan bagi mereka ya, dan ini pasti salah. Keutamaan bagi mereka adalah mereka berkumpul atau tidak berkumpul tapi mengenang kematian Husain dan ikut merasakan kematian Husain radhiyallahu an. Husain itu dibunuh dengan sangat sadis. Maka di hari Asyura itu, di hari Asyura, mereka mengambil pedang, mereka mengambil pisau, mereka memukul-mukul punggung mereka sampai berdarah-darah. Sejarahnya karena di hari itu Husain radhiyallahu an dibunuh ya oleh penguasa. Kan waktu itu memang ada semacam apa sih? Iya, semacam itulah. Gitu ya. Jadi memang di masa lalu kita, sejarah masa lalu kita, sejarah umat Islam, ada fase-fase yang katakanlah berdarah. Politik yang begitu panas menyebabkan mudah diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Nah, adu domba itu, adu orang itu berakibat pada tadi saling membunuh. Ya, ada fase itu. Walaupun fase itu tidak mencederai fase-fase mulia yang lain. Dan fase mulianya jauh lebih banyak daripada fase-fase itu. Sama lah kayak bangsa Indonesia kan. Kita juga punya ada fase-fase berdarah kan. Ketika sejarah PKI, gitu kan. Itu juga memilukan kita kan. Sejarah-sejarah dan seterusnya gitu ya. Jadi karena hari itu terbunuh, maka orang Syiah harus merayakan, bukan merayakan kali ya, merasakan apa yang dirasakan oleh Husain. Karena Husain dibunuh secara zalim, maka mereka memukulkan diri mereka sendiri. Kalau ibu lihat di YouTube, misalnya perayaan hari Asyura Syiah, itu ibu akan melihat sampai anak-anak kecil dibawa, kepalanya sampai dibeset-beset sama bapaknya sendiri. Iya, sampai berdarah. Jadi diseret kan, kalau kulit dikasih silet kan dia akan berdarah tuh. Kalau ayah-ayahnya pakai pisau dan parang, pukul-pukul belakangnya sambil menyebut-nyebut, berdarah-darah semua itu. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh Husain. Dan ini bid'ah dan ini sesat, tidak bersesuaian dengan prinsip Islam dan tujuan syariat Islam. Ya, di Karbala. Betul. Syiah. Dan MUI kita sudah menyatakan Syiah itu bukan Islam. Dan itu sesat. Gitu ya. Betul. Betul. Kalau mereka itu kan sama dengan menzalimi diri. Padahal ayatnya fala tadzlimu anfusakum, jangan kamu menzalimi diri. Dia malah menzalimi diri. Ya kan? Oke, itu. Bebas. Ya, semampunya. Minimal hari ke-10, minimal banget. Oh iya, kalau dengan menjauhi hari Lebaran. Iya. Bu, Lebaran itu, hari raya itu cuma 2. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Betul. Ya, betul. Nah, di Indonesia seringkali disebut hari Asyura atau Muharram itu adalah hari anak yatim. Nah, gini. Ada satu hadis yang dhaif. Hadisnya sangat lemah. Dan hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu di hari ke-10 Muharram menyentuh kepala anak yatim, menyayanginya dan mendoakannya. Dalam hadis yang lain disebut, siapa yang menyentuh kepala anak yatim, kan kita kalau sayang tuh gini-gini ya anak yatim, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Baru nyentuh tuh, belum ngasih amplop, belum ngasih transfer, baru nyentuh doang ada anak yatim disentuh kepalanya, itu akan diampuni dosa-dosanya sebanyak rambut yang dia sentuh. Tapi hadisnya dhaif. Dari hadis ini muncul istilah itu, Lebaran anak yatim. Ya, karena di situ 10 Muharram dan hadisnya lemah.
tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Tetapi, ada tetapinya. Kalau kita mau melaksanakan itu, kan biasanya di masjid-masjid, niatnya ambil momentum. Kan kita pengen ngasih santunan ke anak yatim, kapan? Ya harus milih dong. Ramadan misalnya, oke. Selain Ramadan kapan? Muharram kayaknya cocok nih. Karena orang juga, dan biasanya anak yatim berharap. Tahun baru Hijriah. Ambil momentumnya saja. Jangan diyakini ini lebaran anak yatim. Ambil momentumnya saja. Kan karena kita harus milih dong. Nah milihnya itu bukan karena ajaran Islam menentukan hari itu. Bukan. Tapi ngambil momentum saja. Dan tidak harus tanggal 10. Tanggal 10 biasa libur kasih Bu? Biasanya enggak ya? Kayaknya enggak ya. Kecuali misalkan hari libur. Kalau hari libur, oke lah kita adakan santunan gitu misalnya. Tapi kalau enggak hari libur, cari hari yang lain masih di bulan Muharram untuk menjaga kita dari tadi perilaku bid'ah, membuat yang baru-baru. Gitu ya. Jadi memang ada hadisnya, tapi hadisnya sangat lemah. Betul. Oke? Ya. Spesial dia. Hari pertobatan, hari penjagaan. Sangat spesial. Sangat spesial. Oke? Ada lagi? Bu Rini? Saya serahkan ke Bu Rini. Baik. Yang nutup doa siapa Mami? Oh saya. Baik, ibu-ibu semua, atur nuhun, sehat-sehat semua ya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat, mudah-mudahan dimudahkan semua urusan, dijauhkan dari segala macam bahaya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu semua, hatur nuhun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Hehehe.